Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan mulai lagi kebaktian minggu kita. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Untuk menyambut barisan prosesi, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang tidak pernah melupakan kami umat tuntunan tangan-Mu. Kami adalah orang yang sepatutnya menerima hukuman karena dosa. Tetapi Engkau sungguh setia dan penuh kasih sayang, sehingga Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib sebagai tebusan bagi kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ibadah ini untuk memperbaharui kehidupan kami serta mengingatkan kami agar hanya berharap kepadamu saja, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, ya Allah, pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk memuliakan hari Tuhan pada hari ini, kembali kita angkat lagu dari Kidung Jemaat
nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, yang Maha Kudus dan Perkasa, yang mengatasi segala ciptaan, Engkau telah menciptakan alam semesta dan segenap makhluk. Semuanya teratur dan baik. Engkau telah menciptakan kami manusia sebagai makhluk yang tertinggi yang Engkau beri tanggung jawab untuk memelihara dan mengolah semua ciptaan dalam keadilan serta menegakkan perdamaian dan memelihara lingkungan hidup. Namun karena keserakahan, kami kurang bertanggung jawab melaksanakan amanat-Mu, sehingga kerusakan lingkungan terjadi di seluruh pelosok bumi. Kesewenang-wenangan terjadi di mana-mana, sehingga keadilan sering terabaikan dan hak asasi kurang dihargai. Semua kesalahan kami mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi semua makhluk ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami sadar dan tidak lagi meneruskan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu.
engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, begitu banyaknya dosa yang telah kita buat pada hari-hari yang lalu, tetapi dengan pengakuan kita, Tuhan telah menghapus dosa kita dengan darah-Nya. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi untuk memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat ataupun penjelasan Warta Jemaat. Yang pertama, Bapak Ibu, demikian juga anak-anak kami nyombah nama poso, ting-ting ataupun warta perjanjian perkawinan. Akan diadakan perjanjian perkawinan, yaitu anak daripada jemaat ini
yaitu Deniati Boru Saragih, anak dari Bapak Marjani Saragih dengan Ibu Rosma Boru Nenggolan dari anggota Jemaat Sektor 9, dengan Antoni Napitupulu, anak dari Napitupulu, dengan Ibu M. Boru Marpaung dari anggota Jemaat HKBP Tomuan, Resort Tomuan. Perjanjian perkawinan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 pukul 10 WIB di GKPS Jalan Jenderal Sudirman, Pematang Siantar. Oleh karena itu kami ingatkan, jikalau memang Deniati Saragih ada berkebaktian minggu pagi ini, demikian juga orang tuanya, kami ingatkan pada tanggal 3 Maret 2021 agar tepat waktu hadir sesuai dengan warta jemaat jam 10 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana situasi pandemi virus COVID-19 sampai dengan saat ini masih berlangsung, oleh karena itu kami himbau, kami ingatkan agar kedua belah pihak keluarga Saragih dengan keluarga Napitupulu tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah wajib memakai masker pada saat acara perjanjian perkawinan. Itu yang pertama. Yang kedua, warta jemaat yang terakhir untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan, yaitu Dioni Parningotan Purba, anak dari Bapak Maruli Tua Purba, dengan Ibu Marsida Boru Semurangkir dari Jemaat Sektor 5 Jemaat ini, dengan Dwita Yohana Putri Boru Haryanja, anak dari Bapak Kot bin Haryanja, beserta dengan Ibu Rospida Boru Girsang dari Kria ataupun dari Jemaat GKPS Batu Onom, Pematang Siantar. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 10 WIB di gereja ini. Jikalau Dioni Parningotan Purba ada mengikuti kebaktian minggu pagi ini ataupun orang tuanya, dihimbau ataupun kami ingatkan kepada Dioni Parningotan Purba dengan Dwita Yohana Putri Boru Haryanja diundang untuk besok hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 16 WIB agar hadir di gereja ini berjumpa dengan Bapak Pendeta untuk melaksanakan pembinaan pranikah. Sekali lagi, jikalau hadir mengikuti kebaktian si Dioni saat ini, tolong kami ingatkan besok agar datang ke gereja mengikuti pembinaan pranikah beserta dengan Dwita. Jika tidak hadir, kami teruskan kembali kepada pengurus sektor untuk mengingatkan yang bersangkutan. Demikian juga kepada keluarga kedua pihak, keluarga Purba, keluarga Haryanja, untuk tanggal 6 Maret 2021 juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah wajib memakai masker. Yang berikut, warta jemaat mengadakan perjanjian perkawinan, yaitu Oscar Girsang, anak dari Bapak Simon Girsang, beserta dengan Ibu Marni Boru Simanjuntak dari Jemaat Sektor 9, dengan Eklesia Maisye Boru Lumban Raja, anak dari Bapak Mula Tanjung Lumban Raja, dengan Rena Boru Stanggang dari Gereja Jemaat GPDI Immanuel Kampung Baru. Perjanjian perkawinan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021
pukul 12 WIB di gereja ini. Jikalau Oscar Girsang hadir pada kebaktian Minggu PK ini ataupun orang tuanya, kami ingatkan juga pada hari Sabtu yang akan datang supaya tetap datang tepat waktu dan mematuhi protokol kesehatan. Yang berikut, Bapak Ibu, secara khusus kepada rekan sekerja kami, anggota Majelis Jemaat yang hadir mengikuti kebaktian Minggu pagi ini. Demikian juga anggota jemaat. Sekali lagi kami ingatkan, ini yang terakhir informasinya, diundang kepada Samas Sintua yang aktif pada saat ini. Demikian juga diundang kepada calon-calon Samas dan Sintua yang telah dihunjuk di sektor masing-masing oleh pengurus sektor. Pada hari ini akan diadakan sosialisasi petunjuk teknis pengangkatan Samas dan Sintua. Demikian juga uraian tugas daripada Sintua dan Samas sebagaimana yang diaturkan dalam tata laksana GKPS yang baru yang kita adakan nanti setelah selesai kebaktian Minggu siang. Jadi kami mengharap jikalau ada di sini Sintua Samas yang mengikuti kebaktian Minggu pagi ini, nanti siang kami mohon kita sama-sama di sini untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Yang berikut kami ingatkan juga nyela tingti yang terakhir untuk kita ketahui bersama sebagaimana yang kita wartakan pada minggu yang lalu, bahwasanya akan diadakan kebaktian Pertongguan Hadumuan namanya, yaitu disatukan beberapa sektor mengikuti Pertongguan Hadumuan yang dilaksanakan di gereja ini, yaitu dengan jadwal sebagai berikut. Tolong kita perhatikan ataupun godong bata ting-ting asai perdiati maai asai roh kita bani pada orang ai na perlobi Pertongguan Hadumuan hari Selasa tanggal 2 bulan Maret 2021 pukul 17 WIB. Sektor yang mengikuti Pertongguan Hadumuan tersebut adalah sektor 1, sektor 4, sektor 9. Jadi mana tahu ada di sini yang hadir anggota jemaat sektor 1, 4, 9, hadirlah Pertongguan Hadumuan pada hari Selasa yang akan datang. Seterusnya hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 jam yang serupa, sektor 3, sektor 5 dan sektor 6. Dan seterusnya hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam yang serupa, sektor 2, sektor 7 dan sektor 8. Jadi itulah jadwalnya, kita hadir mengikuti kebaktian Pertongguan Hadumuan sesuai dengan jadwal sektor. Yang terakhir, Bapak Ibu, anggota jemaat yang baru masuk ke jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, yaitu keluarga Bapak Jusyan Sanhedrin Purba beserta dengan Ibu Tika Boru Matondang beserta 1 orang anak laki-laki. Keluarga ini pindah jemaat dari anggota jemaat GKPS Dolok Saribu, Resort Dolok Saribu. Dan pada saat ini keluarga ini beralamat ataupun berdomisili di Gang Tirta, Simpang 2, wilayah domisili sektor 4 jemaat ini. Oleh karena itu mulai hari ini, Minggu tanggal 28 Februari 2021, dengan ini resmi keluarga ini menjadi anggota jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Dengan segala hormat
kami undang untuk keluarga ini untuk berdiri di tempat. Ya, terima kasih, duduk kembali. Demikian warta jemaat ataupun penjelasan warta jemaat pada minggu pagi ini. Atas perhatian kita bersama kami ucapkan terima kasih. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar untuk saat ini Bapa boleh menjadi kehidupan bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Inang, kita baca nats khotbah kita hari ini yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca nats khotbah kita dengan responsoria. Saya akan membacakan ayat genap. Bapak Inang semua sama nama Poso membacakan ayat ganjil. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak membimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Terima kasih. Bapak Indang, topik minggu kita hari ini, kalau kita lihat di dalam susukara, di situ dikatakan Allah memperhitungkan iman orang percaya kepada Yesus Kristus untuk dibenarkan. Dari bahasa Simalungun dikatakan, iparhirahon na ibatado hapor sayaon ni halak na porsaya. Iparhirahon na ibatado hapor sayaon ni halak na porsaya. Yang berarti iman percaya kita yang kita miliki itu diperhitungkan Tuhan untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk kehidupan yang kekal. Bahasa Simalungun di langsi soya-soya, ya. Langsi soya-soya kape hapor sayota na imiliki kita, ya, yang kita perjuangkan. Siapa yang percaya disebut dalam nats khotbah kita hari ini, nang Bapak? Rasul Paulus membuat contoh Abraham. Abraham disebut bapak dari banyak bangsa yang karena imannya. Kita tahu kisah Abraham, ya. Semua kita tahu kisah Abraham. Dari sekolah minggu kita udah diajarkan bagaimana Abraham itu. Kita lihat dulu sekilas Abraham. Mari kita balik dulu di dalam Kejadian. Pertama-tama kisah Abraham. Dia dipanggil oleh Allah pergi keluar dari kampungnya menuju ke tempat yang dia tidak pernah jalani, yang dia tidak tahu rimbanya bagaimana. Tuhan mengatakan, Abraham keluarlah dari situ. Lalu dia tanpa pikir, tanpa sanggahan untuk Allah, dia pergi. Dia bawa segala keperluan istrinya, hamba-hambanya, dia bawa. Kenapa bisa seperti itu? Karena iman dia kuat. Karena Tuhan yang mengaturkan, Tuhan yang menyuruh dia. Maka dia pergi tanpa sanggahan apa-apapun, tanpa alasan apa-apapun. Dia pergi. Itu yang pertama. Lalu di bindu yang ke-15, Allah menjanjikan keturunan bagi dia. Sementara yang dijanjikan itu umurnya di situ masih 75 sebenarnya. 75, nanti 100 tahun umurnya baru ada anak. Baru lahir Ishak. Dia menjanjikan. Dia tersenyum, dia ketawa. Sarah juga ketawa mendengarkan dia akan hambamu, anakmu sendirilah yang menjadi keturunanmu. Bukan yang lain, bukan dari hamba, bukan dari siapa-siapa. Kata Allah. Sempat dia tertawa. Karena apa? Karena dia usianya sudah lansia, 75 tahun sudah lansia pada saat itu. Waktu Allah berjanji. Dan lama nanti menunggu itu 25 tahun. Dari 75 sampai 25 sampai 100 tahun kan 25 tahun. Itu waktu yang lama. Tapi dia yakinkan juga, dia percaya kepada Allah yang telah menjanjikan itu. Hanya dia mengatakan di situ, saya sudah tua. Karena memang perhitungan secara manusia, jasmani, usia yang 100 tahun nantinya atau 75 tahun dia waktu berjanji itu Allah, itu kan tidak mungkin bagi manusia. Karena secara daging tidak mungkin, itu jauh kemungkinan. Karena udah lansia, bagaimana seorang lansia bisa melahirkan seorang anak? Tidak mungkin kalau secara manusiawi.
Tapi dia semua percayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bayangkanlah 25 tahun dia bersabar untuk menanti itu. Di 100 tahun nanti lahirlah Ishak. Itu yang kedua. Baru yang ketiga Bapak Inang. Sesudah Ishak lahir di usia 100 tahun, 99 tahun, Sarah, Allah menyuruh dia lagi membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Itu tidak kita bisa pikirkan secara logika. Sudah diberikan, ternyata disuruh lagi menjadi persembahan bakaran. Anak satu-satunya, anak yang begitu lama ditunggu. Tidak masuk akal. Itulah karya Tuhan, kuasa Tuhan. Tidak bisa ternyata kita pikirkan secara logika kita. Disuruh lagi anak satu-satunya yang telah ditunggu-tunggu. Bagaimana perasaannya sebenarnya? Kalau kita berbicara soal jasmani, perasaannya pasti sakit, menyakitkan. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memanggil, supaya dipersembahkan menjadi korban bakaran, Ishak dijalankan. Akhirnya Tuhan karena melihat iman percaya daripada Abraham, tidak membiarkan itu terjadi. Ada domba sebagai penggantinya. Karena apa? Karena iman percayanya Abraham sangat luar biasa. Dia sangat menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari semua kejadian itu, ya, dari semua kejadian itu Bapak Inang, Paulus sebenarnya tidak ada dasar, kata Paulus dalam nats kita, tidak ada dasar sebenarnya untuk mengharap. Kalau kita berpikir secara logika, kalau berpikir secara manusiawi, tidak ada dasar Abraham untuk berharap untuk itu sebenarnya. Karena masih jauh, karena tidak diterima, boleh diterima oleh akal. Namun walaupun demikian, Abraham mengharap dan percaya. Itulah intinya. Dia tetap mengharap dan percaya sesuai dengan firman Allah. Menjadi bapak banyak bangsa. Itulah janji Allah kepadanya. Dia tetap mengharap atas janji itu. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walau tubuh sangat lemah karena sudah lansia. Berarti untuk beriman tidak dibatasi oleh usia. Tidak dibatasi oleh usia. Iman, kepercayaan kita tidak dibatasi oleh usia. Makanya yang sudah tua pun, ya jangan-jangan imannya yang lebih kuat daripada yang masih muda. Jadi tidak dibatasi oleh usia untuk menjalankan firman yang kita terima dalam kehidupan ini seperti Abraham. Walaupun usianya sudah lansia, tapi dia terima, dia sabar menantikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia sabar untuk itu. Abraham tidak pernah bimbang, malah diperkuat oleh iman. Bahkan dia tetap memuliakan Allah. Ya, kalau kita lihat, kalau mungkin kita sekarang ini ya, kalau ada yang kita minta sekali, 2 kali, 3 kali, lang nong minbe, pelangin be, kan gitu. Apalagi dalam bertahun-tahun seperti itu ya, menantikan janji Tuhan itu, menantikan apa yang dikatakan difirmankan Tuhan bagi kita. Mungkin kita merasa jenuh, mungkin kita bosan di dalam kehidupan ini menantikan. Tapi Abraham di sini, dia imannya semakin kuat, bahkan dia tetap memuliakan Allah walaupun seperti itu. Angko sonari akan ramai tadi kun Tuhan. Ada orang pangintuan ni napantas, ya kan yang pantas itu. Contohnya, ada seorang anak muda atau anak gadis, waktunya untuk berumah tangga. Kita mohonkan, kita doakan, jemaat juga mendoakan berulang-ulang, tapi tidak ada. Akhirnya jangan-jangan anak ini pun bisa mundur dari imannya. Sayop man ini, dalam bahasa Simalungun ada istilah sayop, ya kan? Angko do maya tahun sayop-sayop main
songon si Sarah ai kan. Sarah juga kan udah domba sayopan nanggo si Sarah jolma. Sayopan. Ini bagas do pengertiannya. Anak-anak muda mungkin kurang tahu apa artinya. Artinya itu tidak mungkin lagi. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Bahkan dia tetap memuliakan Allah walaupun dia hanya janji. Tapi dia tetap memuliakan Allah. Imannya, kepercayaannya tidak pernah kendor. Abraham dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu salah satu iman percaya dari Abraham. Tentu itu yang diharapkan juga bagi kita sebagai orang percaya. Hal inilah yang diperhitungkan Allah bagi Abraham sebagai kebenaran. Karena imannya itu yang diperhitungkan Allah, maka dia mendapat pembenaran dari Allah. Karena iman percaya dia itu. Kata Paulus lagi dalam nats khotbah kita hari ini. Hal ini bukan saja untuk Abraham, kata Paulus dalam nats ini. Tapi juga bagi kita saat ini. Kita harus percaya atas janji Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Janji Allah untuk menyelamatkan kita oleh Yesus Kristus. Maka yang percaya pada Yesus, itulah yang selamat. Jadi iman kita yang menentukan kita selamat atau tidak. Iman kita kepada Yesus Kristus itulah yang menentukan. Itu yang menjadi dasar untuk menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Jadi Bapak Inang, kita kan setiap hari Minggu kita mengatakan aku percaya. Itu ikrar kita di hadapan Tuhan. Ikrar kita. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu ikrar kita. Namun yang menjadi pertanyaan, ikrar kita itu kita mengikrarkan kepercayaan kita, benarkah? Apa buktinya? Kalau Abraham dan Sarah itu ada buktinya. Mereka tetap memuliakan Allah. Mereka tetap mengingat janji itu dalam kehidupannya sampai berpuluh tahun. Ya, janji itu. Dan akhirnya nanti juga apa yang dijanjikan Allah itu menjadi bapa dari banyak bangsa benar. Tidak ada omong kosong. Kita sekarang mengikrarkan janji kita di hadapan Tuhan. Lalu apa buktinya? Karena banyak sekali hanya kata-kata. Kita hafal, ya. Kita hafal itu ikrar janji itu. Setiap hari Minggu mengikrarkan janji. Tapi yang kenyataannya apa? Kalau Yakobus mengatakan di dalam surah Yakobus itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi berarti iman itu harus dibarengi dengan perbuatan. Harus dibarengi dengan action. Langolat ni hata. Langolat ni kata-kata. Kita berkata, au por saya. Tapi dibarengi dengan perbuatan. Yang berarti Bapak Inang, untuk memperlihatkan iman percaya kita, harus ada perbuatan. Harus ada dibarengi dengan perbuatan. Anggulang ni Jakobus matei doai. Hapor sayonai. Anggulang dong pambahenan ni. Jadi berarti yang kedua di situ, iman itu harus pengorbanan. Harus dibarengi dengan pengorbanan. Kalau hanya dengan kata-kata, anak yang berumur 3 tahun, 4 tahun pun bisa juga mengatakan itu kalau kita suruh hafal dia. Ya kan? Kita suruh hafal. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini, adakah pengorbanan kita? Tandanya kita betul-betul sudah percaya kepada Tuhan? Adakah pengorbanan kita? Adakah perbuatan kita? Tandanya kita betul-betul orang yang beriman di hadapan Tuhan. Jadi ternyata khotbah ini mengingatkan kita agar bagaimana kita beriman di tengah-tengah kehidupan ini, dimanapun kita akan berada. Baru yang kedua dalam khotbah ini, janji Tuhan yang kita terima, yaitu melalui keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Sekarang kan masih janji sebenarnya. Keselamatan itu, walaupun kalau secara manusiawi sudah selamat kita juga sekarang. Nah, janji itu kita akan terima nantinya. Lalu bagaimana kita mengimani janji itu? Apakah dibatasi oleh usia? Apakah dibatasi oleh situasi dan kondisi? Khotbah kita hari ini tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi, bahkan umur di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak dibatasi.
Jadi siapapun itu orangnya, baik yang muda, yang tua, yang sudah rentan atau bagaimana, tidak dibatasi. Jadi diharapkan di situ adalah kita punya iman. Tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Jadi semua kita ini punya hak. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Untuk memahami firman Tuhan atau janji Tuhan, kita tidak bisa memakai logika. Ulangi pakai hita logika, anggoi pakai hita do logika, lalu memahami firman Tuhan, rado dini hita dalam pikiran kita atau mungkin dalam sungut-sungut kita, ya ahana lang sahapon si diain gitu, bisa saja. Apa yang enggak mereka bilang? Apa yang enggak mereka katakan? Karena dia cukup, bisa dia gini, bisa saja seperti itu. Jadi untuk memahami firman Tuhan, menerima firman Tuhan, menjadi iman percaya kita. Karena di dalam Korintus itu dari mendengarlah datangnya iman, ya kan? Tidak bisa secara logika. Kalau kita pakai logika kita untuk memahami firman Tuhan, sampai kapanpun tidak ketemu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita terima? Apa yang kita pakai untuk memahami firman Tuhan? Memahami firman Tuhan adalah harus dengan Roh Kudus, ya. Secara rohani kitalah berbicara, jangan secara daging, jangan secara manusiawi, tapi secara rohanilah yang berbicara, sehingga kita bisa menerima apa saja pun yang diberikan Tuhan bagi kita, khususnya untuk memahami janji Tuhan, yaitu keselamatan kita melalui percaya kepada Yesus. Terakhir, maka yang perlu kita taat, yang perlu di sini adalah taatilah sabda Tuhan. Taatilah sabda Tuhan dengan iman yang teguh. Karena melalui iman melalui iman kita kepada Yesus, kita mendapat pembenaran juga. Bukan hanya Abraham yang menerima pembenaran, tapi kita juga mendapat pembenaran melalui darah Yesus Kristus. Sehingga kehidupan yang kekal itu kita dapatkan. Walaupun kita tidak tahu kapan datang Yesus untuk memenuhi janjinya datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Tapi semua itu bisa kita dapatkan kalau kita percaya, kalau kita mengimani janji Tuhan itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kami dengar untuk pagi hari ini. Mengingatkan kami Bapa agar kami tetap percaya seperti hamba-Mu Abraham dan Sarah, sehingga janji Tuhan untuk pembenaran bagi kami, yaitu melalui darah Yesus yang telah terkuras untuk kehidupan kami, sehingga kami menerima kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, kuatkan kami, kuatkan iman kami, sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, mampukan kami melewati kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Sehingga Tuhan di dalam kehidupan kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Banyak pergumulan, mungkin sakit penyakit, mungkin secara ekonomi. Tolong kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, hadirlah Engkau Bapa untuk memberikan solusi bagi kami, untuk memberikan kesehatan juga kalau ada yang sakit dimanapun berada. Terima kasih Bapa buat semua berkat Tuhan yang kami alami untuk 1 minggu ini, dan itulah harapan kami untuk hari-hari yang akan datang. Begitu juga di tengah-tengah jemaat-Mu Bapa, berkati semua keluarga lepas keluarga, juga para hamba-Mu, berkati, berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh rasakan Tuhan begitu besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak permohonan kami yang kami minta kepadamu, tapi kami yakin percaya Tuhan telah terlebih dahulu mengetahuinya, sehingga kami kuat sehingga kami Bapa mampu melewati kehidupan ini, khususnya Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Banyak sekali Tuhan yang menjadi ketakutan bagi kami. Tuhan, tolong kami Bapa, berikan senantiasa hikmat yang daripada-Mu, supaya kami mampu melewati semua, dan jangan ada maunya Tuhan
yang terkena virus corona ini, sehingga boleh kami bersuka cita memuji memuliakan namamu. Kalau kami sehat semua Tuhan jemaatmu, terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu.